Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita sudah masuk ke bab 2, yaitu mengenai menyampaikan pidato persuasif. Sebelum kalian bisa menyampaikan pidato persuasif, kalian akan belajar dulu mengenai mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Kalian sudah tahu kan apa itu pidato? Nah, kali ini akan kita bahas lebih lanjut mengenai apa sih pidato persuasif itu. Pidato persuasif ada dua kata ya, ada dua pengertian juga. Pidato itu menyampaikan pesan kepada orang banyak. Itu namanya pidato. Lalu kalau persuasif itu tujuannya untuk mengajak, memengaruhi, menghimbau. Nah, jadi pidato persuasif adalah pidato yang tujuannya untuk menarik perhatian, memengaruhi audiens atau pendengar yang sifatnya mengajak atau menghimbau supaya audiens menjadi yakin untuk melakukan tindakan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Pidato persuasi berhasil apabila cara memersuasi atau mengajak audiens didasari oleh kemampuan yang membangkitkan perhatian, emosi, dan keinginan. Nah, ini ada cara memersuasi atau cara mengajak audiens. Yang pertama ada etika, lalu ada emosi, dan yang ketiga ada logika. Etika itu adalah pendekatan menggunakan etika atau memberikan contoh yang baik. Misalnya saat kamu pidato, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah sampah di tempat sampah. Nah, itu kamu namanya mengajak audiens menggunakan pendekatan etika karena kamu memberikan contoh yang baik, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang berikutnya adalah emosi, menggugah perasaan audiens. Emosi itu berarti bukan kamu ngajakin audiensnya berantem, tapi gimana caranya kamu menyampaikan atau mengajak audiens kamu dengan menggugah perasaannya. Contohnya, kalian berpidato untuk mengajak audiens agar berhenti merokok. Nah, bagaimana caranya mengajak audiens agar berhenti merokok? Lewat emosi, lewat menggugah perasaan audiens. Nah, di sini kalian bisa mengajak audiens dengan cara memberitahu ke audiens efek rokok itu seperti apa. Bukan hanya merusak dirinya sendiri, tapi juga merusak orang lain yang menghirup asap rokoknya. Yang berikutnya ada logika. Cara memersuasi lewat logika, yaitu dengan cara membuat argumen atau berargumen yang menurut audiens itu masuk akal. Nah, itu adalah cara memersuasi dari logika. Nah, ini Ibu kasih contoh cara memersuasi. Yang pertama ini ada emosi. Kamu baca sendiri kalimatnya. Kata kunci, kenapa dia bisa disebut caranya memersuasi? Kata kuncinya itu ada di kalimat, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Nah, kalimat itu adalah kata kunci yang membuat audiens emosinya menyulut. Paham? Yang kedua ada logika. Kamu baca kata kuncinya, kenapa kalimat yang itu disebut dengan cara memersuasi logika? Karena di sini argumen ini merupakan argumen yang masuk akal untuk audiens. Berikutnya, ini ada etika. Kata kunci dari kalimat ini kenapa disebut cara memersuasi dengan etika? Kata kuncinya adalah ini. Daur ulang adalah hal yang benar yang kita lakukan. Itu adalah etika yang baik
Daur ulang itu adalah etika yang baik atau cara yang baik. Paham ya nak ya? Berikutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai metode berpidato. Yang pertama, ada metode impromptu. Metode impromptu adalah metode berpidato tanpa persiapan yang cukup atau dilakukan secara spontan, secara mendadak. Misalnya, kamu lagi di ulang tahun temanmu atau sahabatmu. Lalu tiba-tiba kamu disuruh memberikan pidato karena temanmu atau sahabatmu itu yang ulang tahun. Nah, itulah yang disebut dengan metode impromptu karena tanpa persiapan. Yang kedua, ada metode memoriter. Metode memoriter ini dia pakai naskah. Jadi naskah pidatonya ini dihafal sebelum dia berpidato. Misalnya paginya kamu mau jadi petugas upacara yang berpidato. Nah, malamnya kamu ngapalin tuh teks yang sudah kamu tulis, teks pidato yang sudah kamu tulis. Nah, metode berpidato seperti itu disebut metode pidato memoriter. Paham? Lalu yang ketiga ada metode manuskrip. Nah, metode ini dengan cara membaca naskah. Kalau sebelumnya memoriter dihafal, nah kalau manuskrip ini dibawa langsung teks pidatonya. Jadi bedanya kalau metode manuskrip dibaca langsung, pakai kertasnya dibawa tuh saat berpidato. Nah, kalau memoriter itu dihafal dulu sebelumnya. Berikutnya yang keempat ada metode ekstemporan. Nah, ini sama seperti metode manuskrip. Ada naskah yang dibawa saat berpidato, tapi bedanya metode ekstemporan ini hanya bagian yang penting-penting saja yang ditulis di naskah. Jadi misalnya kamu mau berpidato mengenai cara pencegahan COVID-19. Nah, di situ hanya bagi-bagiannya saja. Misalnya harus cuci tangan, harus pakai masker. Nah, nanti yang kamu bacakan saat berpidato adalah penjabaran dari poin-poin yang sudah kamu tulis itu. Bagaimana? Sudah paham belum dengan penjelasan Ibu? Jika belum paham, kalian boleh tanyakan di grup ya. Nah, ini ada tugas kegiatan 1, tugasnya hanya ada 3. Kerjakan di buku tulismu. Ibu mohon dengan sangat dikerjakan ya nak. Kalian sudah kelas 9. Ibu sangat bergantung dengan nilai untuk meluluskan kalian. Ya, silahkan dikerjakan. Jangan satu kelas itu ngerjain semuanya sama jawabannya. Ya, tetap ibu nilai, ibu tetap hargai kamu menulis, tapi nilainya berbeda dengan yang menggunakan pikirannya untuk berpikir. Ya, silahkan dikerjakan ya nak. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.